mikir untuk kayaknya gue mulai bikin sepatu deh. Karena waktu itu kan belum ada tren nih. Oh, iya. Iya, 2000 berapa ya? 2013. Waktu itu 2010 sebenarnya. 2010, oke. Zaman-zaman masih kuliah tuh. Gue bukan orang produk tapi pencinta, pengagum, fanboy. Gue gambarnya nggak bisa, bro. Gambar produk tuh nggak bisa? Gambar teknik di sipil pun bikinin bini gue, yang orang arsitek. Kalau disuruh bikin lurus pasti bengkok. Oke. Saya emang suka aja. Emang roots-nya kan anak basket. Oke, oh sepatu penting banget buat anak Yoi, basket. pengagum brand inilah yang N. Oke. Depannya Nike, Ya. belakangnya Nike. Tapi Brodo pertama kan sepatu kulit ya? Iya. Nggak nyambung dong sama anak basket. Dari dulu maunya bikin sepatu olahraga. Oh. dari dulu. Mulanya itu. Iya. Cuman ya bikin sepatu olahraga yang bener kan harus di pabrik. Yes. Dan ya Kuantitinya besar. nggak ada modal. Jadi kita ke sepatu kulit dulu. Kenapa? Emang lebih murah? Lebih mudah diproduksi, bisa handmade, bisa pakai manufacturing yang di rumahan. Oke. Cibaduyut tuh. Iya. Awal banget ya itu Mulainya di udah situ memang tuh. di Bandung udah jadi sentra sepatu sendiri ya. Itu sentra sepatu. Waktu kecil sempet tuh sama bokap nyokap nemenin naik bis ke sana. Jadi gue inget banget tuh, wah Cibaduyut, sentra sepatu terbesar se-Asia Tenggara. Zaman dulu. Oh, Kayak pada zaman bokap masih kuliah kayaknya. terus lu nemenin ke sana. Jadi ingat, wah iya sepatu kulit apa, terus ada sempet Pak JK punya JK Collection. JK Collection, Jadi dia tahun gua depan tuh. inget banget tuh. Tapi emang waktu itu kalau kembali ke masa kuliah, ya nasib membawa ke realita kan. Iya. Ya kuliah teknik ya kerjanya di ya, industri itu. Oke. Padahal waktu kecil ya, waktu gue inget kelas 4 atau kelas 5 ditanya kan profesi mau jadi apa. Yap. Gue mau jadi pemadam kebakaran. Oke. Yang kedua mau jadi CEO Nike. Buset. Dari kelas 4 tuh. Kayak jomplang banget gitu loh pemadam kebakaran Iya. ke si Ayo Nike gitu. Iya. Ya, anak kelas 3, kelas Iya 4. betul. Terus nonton Die Hard kan, terus Iya. yang pemadam kebakarannya meninggal semua, terus gue nggak mau jadi pemadam kebakaran. abis itu. Riskan. Tapi emang ada passion sih, passion kayak di dunia nggak cuma produk sih, marketing, branding gitu-gitu. Oke. Tapi kan mau kerja di Nike, oke, di Amerika, ya udah good luck. Oke. Jadi akhirnya realita membawa ke kuliah teknik, diterima di mana aja, ya udahlah yang penting kuliah gitu kan. Tapi emang passionnya masih dari dulu sih. Nggak dapet Chicago, lu dapet Cibaduyut ya. Sama-sama Cinya lah. Oke, Mas. Berarti lu memang dari kecil berarti penyuka basket sebenarnya. Basket, produk, marketing, desain. Oke, dan akhirnya lu di Bandung, kuliah di ITB, dan akhirnya lu ingat lagi dengan Cibaduyut gitu, mungkin ya secara singkat, dan akhirnya lu develop pertama ke situ. Iya, ke-trigger sama ini loh, forum-forum di Kaskus, Oke. forum Darahku Biru. Oke. Terus habis itu ada lagi mulai pameran, waktu itu pameran Bright Spot di mall. Oke. Terus, wah, lu inget gak zaman dulu ada brand Seba? Tahu gue. Itu gue suka banget tuh. Terus tapi harganya 700.000, Ya, mahalan buat gue. Buat mahasiswa mahal itu. Iya, tapi waktu di Bright Spot gue, wah gila nih. Rame banget. Berarti emang demand-nya ada tuh. Itu kayak nge-trigger, aduh ada gatel yang harus gue garuk tuh. Jadi gue sama partner mikir, bro kita bikin bisnis yuk. Apaan? Sepatu. Kalau partner gue nih emang dari dulu pengen bisnis. Oke. Tapi orangnya nggak kreatif. Oke. Dia nggak tahu mau bikin apa. Jadi ide awal sepatu tuh justru datang dari lu. Iya, dia mau ngikut, dia mau jalanin, dia mau repot. Oh, paham. Gue butuh nih orang yang bisa. Iya. Jadi kita klop nih, gue punya ide, dia mau ngejalanin. Direpotkan. Jadi kayak naik motor tuh berdua ke Cibaduyut, dia nyetir. Ingat banget gue. Jadi dari itu aja, aduh gue penasaran nih, pengen ngerjain. Waktu itu pertama kali jualan emang di ini, Pasar Seni ITB, gue ingat banget. Oh, inget gue. Tuh gue dapet booth diskon. Soalnya panitianya teman juga. Ordal ya. Ordal. Itu tuh gue inget laku semua. Terus gue megang duit sebanyak itu seumur hidup tuh. Oke. Jadi kayak gue ngerasain betapa nikmatnya making money sendiri. Iya. Itu pertama kali Brodo tampil? Iya. Pasar Seni ITB? Iya. Oke. Itu Berapa banyak sepatu yang lu bawa waktu itu? Ingat nggak, Mas? 40, 50. Ini tuh sold out. Iya, sehari lumayan banget tuh. Boot semua? Ini semua. Hah? Ini Satu sama jenis? Satu jenis. Soalnya yang lain masih development. Ini, tapi waktu yang laku yang soalnya krem.
Oke. bukan soalnya hitam. Mungkin yang lu bawa pun golden size semua mungkin ya? Iya. Oh, iya, Jadi ya abis, terus gue ngerasain, wah enak banget nih. Ternyata gue menemukan, bahasanya agak kemana-mana Pak, boleh nggak? Gua Boleh banget. menemukan ejakulasi. Gue mulai nih gitu ya. Kayak, ini gue gambar, gue develop, sampai ngambil barangnya pagi-pagi subuh. Oke. Kan kerja keras tuh. Terus ada yang mau bayar. Oh Terus iya betul sih. yang beli itu bukan teman, bukan saudara. Nggak kenal. Nggak kenal, itu tuh nikmat banget rasanya. Oke, dan kebahagiaan itu yang membuat lu memastikan untuk melanjutkan Brodo ini. Jalanin dulu deh. Oke. Tapi itu emang masih kuliah kan, jadi prioritasnya kuliah. Jadi begitu ada pameran ikut lagi. Oke. Itu jualan di forum-forum, pakai BlackBerry. Jadi berdua tuh sampai 3 tahun tuh. Oke. Tapi achievement gue salah satunya tercapai. Apa tuh? Beli BlackBerry Gemini sendiri. Buset dah. Itu pun yang belakangnya karet itu ya? Iya. 1, berapa gitu gue. Itu. Sama yang super ultimate, gue bisa ini Eurotrip. Di 3 tahun itu? Iya, di tahun keduanya. Itu habis 12 juta Eurotrip buat 11 hari. Itu. Jadi ada itu hidup yang tidak pantas waktu itu. Iya, benar. Makan cuma roti sama minum air keran. Itu ada tiket, zaman dulu ada tiket Alasia ke Paris. Itu PP 4 juta. Oh jadi cukup Lagi tuh promo. 12 juta Iya. tuh. Sisanya ya gitu, luntang-lantung. Tapi itu yang merasakan betapa serunya Nikmatnya, berbisnis. oke. Gitu. Tapi itu dari awal sudah bernama Brodo. Udah. Brodo itu apa? Hmm. Brodo, maksudnya apa? Brother? Tergantung Atau apa? interpretasi masing-masing Oke. orang yang membaca. Menurut lu? Aslinya ya, Iya. aslinya kaldu ayam. Bahasa Itali. Oh iya. Kan broth. Oke. Orang Italia namanya brodo. Oke. Oh, sorry. Ditulisnya? BRODO. Kalau kaldu ayam bahasa Inggris kan broth. Hmm. Cuman kalau di bahasa Italia jadi brodo. Nah masalahnya kan sepatu bukan kaldu ayam, Mas. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Waktu milih nama, ini di Zoe. Oke. Zoe itu tempat rental komik. Oke. Tuh gue kalau pacaran di sana. Sama kalau sama Uta, sama partner gue ngobrol-ngobrol di Zoe biasanya. Oke. Sama-sama suka baca komik. Nah, lagi brainstorming, itu tuh si vendor nanyain, ini nama mereknya apa? Buat dicap di box, Oke. buat pameran. Oke. Anjir, gak kepikiran. Belum ada saat itu. Belum ada. Oke. Kan Nike kan, gue suka Nike. Nike itu kan dewi kemenangan. Artinya tuh, oke. Iya, gue cari ada dewa-dewa yang lain gak yang masih bagus. Zeus ke siapa kayak gitu. Udah ada semua masalahnya. Sebagai nama brand fashion. Nama yang terdaftar di Haki. Oke, Ada pertimbangan lu. Poseidon. Poseidon namanya berat banget. Iya. Jadi cari lain. Si Uta lagi baca majalah otomotif tuh. Nyari-nyari nama mobil, nama apa yang keren. Gua ngambil random komik masak. Oke. Terus ada adegannya dia suruh masak kaldu ayam. Itu brodo. Terus, brodo. Apaan tuh artinya? Udah lo gak usah tahu. Gua malu kan bro. Customer kita bro. Iya. Terus ini terdengar luar negeri. Iya. Dan manly. Terdengar manly. Iya. Terus habis itu bisa dieja. Misalnya kalau gue ngomong brodo kan lo kebayang kan ngomongnya BRODO. Kalau Agus kan bisa AGOES atau Agus atau maksudnya Kalau ada Brodo banyak. udah, inilah. Iya udah tuh nggak pakai mikir tuh. Oke. Pernah lu ketemu orang Prancisnya asli? Kenapa sepatu lu nama kaldu Oh ayam gitu? ini main Persib. Oh ya? Stefano Beltrame itu kan Oke, dari Beltrame. Itali, gua tanya. Prancis Italia ya? Itali. Gue tanya, dia juga bingung ini artinya kan kaldu ayam di bahasa gue. Iya bingung kan lo? Oh dia nge. Dia nggak. Beltrame, oh iya itu Italia. Ya kayak ada orang Itali bikin brand namanya sup ayam, Iya, terus iya. jual sepatu kan bingung. Iya kan? ya aneh. Ya kayak gitu sih, aneh. Tapi- Ya gue gak akan jualan ke Itali juga sih. Market menangkapnya brother sebenarnya ya. Iya, Bro-nya itu itu dia. ya. Dan Bro-nya itu. do itu tuh ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada orang yang ngomong gitu, oh bener juga. Iya. Jadi campaign deh. Oh, jadi cocokologinya masuk tuh. Iya. Oke. Lu bertahan di sepatu kulit berapa lama, Mas? Itu 2010. Gue mulai ngerasa ada decline tuh 2017. Buset, 7 tahun. Lumayan kan? Oke. 7 tahun itu lu main di sepatu kulit doang, toh? Hmm. Oke, dengan berbagai macam siluet. Mainnya sepatu kulit, tapi kayak kanvas gitu udah mulai ada. Tapi kecil banget. Oke. Tapi brand image Brodo itu kan sepatu kulit ya?
Katanya sih begitu. Sampai sekarang nggak sih? Masih beberapa yang banyak kayak gitu. Padahal sepatu kulit kita udah kayak cuma tinggal 10% kali. Oke, dari seluruh jumlah produk lu. Iya. Oke, Jualannya. Tapi itu dia masalahnya. Jadi bukan masalah ya kayak challenge-nya ya. kita mencoba nge-switch branding apa segala macam, tapi kadang-kadang brand tuh bukan milik kita, brand milik Iya. customer. Iya. Mereka menginterpretasinya gimana ya. Akhirnya kita bukannya nyerah, kayak kita menjadi bahasanya menjadi kustodian. Oke. Kita menjaga spirit itu jadinya. Kita sempat tuh 2019 20 tuh kita mencoba memperlebar marketnya ke yang lebih netral gendernya. Karena kalau ngomong sepatu ya lebih banyak cewek yang belanja sebenarnya. Iya. Jadi kita mau ibaratnya kita coba kayak ini kayak Uniqlo tuh. Oke. Cewek cowok tua muda masuk semua. Unisex lah ya. Iya, atau Nike juga kan awalnya cowok banget tapi bisa jadi Iya, bisa brand. switch tuh. Nah itu kita coba tuh. Tapi begitu setelah 4 tahun effort seperti itu, orang tetap ngehnya kita brand cowok. Iya. Jadi Dodo namanya sih. Iya, 2023 kita udah deh balikin aja. Harusnya Sisdo itu buat cewek. Iya, harusnya dipisah. Mungkin karena gue gak belajar branding. Oke Mas. Nah, kemajuan itu justru kerasa dari awal ya berarti ya. Maksud gue lu pertama kali mengenalkan iya. Brodo di Pasar Seni ITB 2010 ya? Langsung laris gitu. Itu gue kayak apa ya? Bersyukurnya itu sih. Dari pertama mulai ngegas itu tuh praktis hambatannya hampir nggak ada. Oh ya, sampai berapa tahun awal itu? Bisa dibilang 6 tahun pertama tuh beneran Enak aja jalan lurus, kayak jalan tol aja itu ya? masalah kita justru di vendor waktu itu. Oh, Vendor oke, nggak bisa menuhin kebutuhan kita. Demand-nya Demand-nya asik. selalu ada. Oh gitu. Cuman ya itu nanti 2016 tahun 2019. Nanti. Gue baru berantakannya di situ tuh. Itu justru problema-problemanya muncul di akhir ya. Ujiannya beda-beda. Gue yakin orang-orang tuh ada yang dapat ujian di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir kan. Nah, gue kebetulan karena ceritanya belum berakhir, gue ujian di tengah tuh. Oke. Jadi selama di 6 tahun awal beneran isu kita malah vendor. Oke. Kita demand-nya naik, akhirnya cari vendor lain. Terus ya development lagi dari nol, gitu-gitu tuh. Solusinya apa waktu itu maksudnya? Ya emang harus ini ya. Ini bukan masalah ya sih, gue ngeliat di beberapa teman-teman manufacturing, yang manufacturing ya di Bandung, terkadang reliability, Paham. konsistensi, quality dan lain-lain itu nggak bisa kita kontrol. Oke. Makanya gue agak menyayangkan harusnya ini industri yang bisa winning banget, tapi ibaratnya jalan di tempat atau malah mundur. Karena ada part disiplin, quality dan lain-lain tuh yang nggak bisa kita pegang. Oke, di sektor hulunya. Karena kan kita nggak produksi, kita kan di ininya, di jualannya. Jadi kayaknya kebanyakan teman-teman gitu deh di awal-awal ya, isunya di raw material, vendor. Jadi ibaratnya gini, kalau jualannya masih 100 pairs per bulan tuh oke banget. Cuman udah begitu udah naik, volumenya tambah gede, wah itu udah nggak bisa. Udah mulai kerepotan deh. Udah mulai scaling up-nya susah. Oke. Problemnya ketika demand tidak dijawab, bisa jadi tidak balik lagi demand itu. Itu dia, hilang nanti lama-lama. Betul. Oke. Nah, itu. Berarti Brodo pernah di posisi, wah habis nih stok gitu? Sering dulu, sombong banget ya. Nggak apa-apa. Ya. 6 tahun awal itu? Iya, makanya gue modal kecil, itu diputerin terus. Modal kecil tuh berapa? 7 juta. Buset. Maksudnya kalau teman-teman ngeluh kan kayak, wah modal lu sepatu gede. Bro, gue tabungan gue dari SD, kalau dapet THR, tuh gue buka deposito. Oke. Nama banknya aja udah diganti. Bank Bali dulu namanya. Oke. Sekarang udah jadi Bank Permata. Iya. Dari SD tuh gue deposito di situ. THR dapat 70.000, gue jajanin 20.000 gue tabung. Buset. Sampai kuliah, tebak udah berapa hasilnya? 3,5 juta. Kan kayak rajin menabung pangkal kayak ini 3,5 juta. Ya akhirnya gue pecahin tuh depositonya. Sama sama si partner lu 50% lagi sama. Nah si Uta gue nggak tahu dapat 3,5 juta dari mana. Oke. Pokoknya kita 50-50, 3,5. Oke, dapatlah 40 piece. 40 pairs. Gue lupa. Kayak lebih sih. Oke.
gue persisnya berapa, soalnya kan tapi yang datang pertama 40, jadi kayak dikirim pertama. Oke. Nah persisnya berapa gue nggak ingat. Oke. Tapi ketika itu apa yang disukai market dari Brodo sebenarnya? Pertama ini sih desainnya beda. Memang belum ada waktu itu. Karena teman-teman tuh kebanyakan di industri either ke dress shoes, Oke. dress shoes yang formal, atau boots yang rugged dan Bulky bulky, ya. dan ini agak mahal nih. Oke. Dua-dua juga agak mahal sih sebenarnya. Tapi itu nggak ada yang di tengah. Oke. Dan waktu itu gue pengennya ini gimana caranya supaya sepatunya pakai raw denim tuh cakep gitu. Dan nggak harus kelihatan lo mau naik gunung. Nggak se-adventure itu. Iya, akhirnya gue ini ketemu soal ini nih. Oke. Yang silhouette boat shoes. Oke. Ini kategori kita bikin sendiri. Jadi atasnya tuh campuran boot sama dress shoes, tapi siluetnya solnya sol boat shoes. Oke, jadi nggak kelihatan terlalu adventure ya? Oke, dan ini yang awal ya? Awal. Oke. Yang menopang perusahaan kita. Ekonomi. Berapa harga jual lu pertama ini? Dulu 499 gue ingat banget. Ini masih ada sampai sekarang? Ada lagi, dulu udah kita stop. Oh, pernah di stop. Tadi stop. Tahun ini ada lagi. Banyak yang minta ternyata. Oh, menarik tuh. Jadi pelan-pelan gue 2020 praktis nggak ada demand-nya sepatu kayak gini. oke. Karena orang pada nggak kerja kan. Yap. Terus sejak 2000 berapa ya? Pegawai negeri, bukan pegawai negeri, pegawai bank, pegawai BUMN tuh nggak pakai sepatu formal. Jadi udah boleh pakai sneakers. Agak longgar tuh. Jadi udah pada pindah-pindah. Soalnya kan sneakers ya nyaman banget ya. Betul. Jadi di situ tuh gue ngerasa ada penurunan demand. Paham. Cuman yang menarik sih kalau fashion setelah menjalani perputaran, ntar pasti muter lagi. Oke. Simple. Ini kayak sekarang ini kan era-era style-style tahun 70-an kayak Keluar lagi. baggy. Yes. Kayak foto om gue zaman-zaman masih muda nih, gaya-gaya anak sekarang. Y2K ya? Iya, jadi Y2K tahun 90. Jadi fashion tuh predictable, muter. Oke. Dan lu boleh ini nggak sih dibocorin peak lu di tahun berapa itu berhasil menjual berapa piece gitu? 2016. Itu peak. Peak tuh ya maksudnya ya sekarang sih paling peak ya. Iya. Tapi era pertama. Era pertama Gen 1 ini Iya. berapa piece yang lu jual Cukup lah. per bulan? Cukup. Cukup untuk memenuhi kantor ini. Cukup lumayan lah buat nikah. Buat deposito lagi ya. Kita tuh masalah gini, gue sama Uta tuh tipe apa ya? Tipe yang all in. All in. Jadi kita tuh nggak pernah ngambil uang dari perusahaan. Oh iya. Kita invest terus Puterin terus. Jadi gue digaji. Ibaratnya gue karyawan. Oke, ketika itu kan. Sampai sekarang. Oh iya. Kita putar terus. Itu yang apa namanya? Gue nggak coba mengkritik ya, cuman mungkin teman-teman ada yang baru tahun ketiga, tahun keempat, udah lumayan banyak duit di banknya, terus diambil. Kalau kita masih ngerasa, ini masih bisa di-push nih, yuk invest lagi, diputar terus. Oke. Jadi kita juga disiplin. Nah terus itu mungkin yang ngebantu kita bisa agak-agak ya? di awal-awal ada opportunity kita bisa ngambil semua. Oke. Tapi mindsetnya juga kadang-kadang akhirnya boncos-boncos juga sih. Anjir. Wah nggak sesuai teori nih kayaknya. Sesuai. Kayak keren banget ternyata enggak. Oke. Itu part yang emang financial strategi juga sih. Iya betul. Berarti waktu itu lu tambah juga skala Brodo, lu perluas juga dalam arti SDM lu. Oh iya. Juga. Oke. Gue ingat tuh SDM yang pertama 6 orang yang kita hire pertama tuh customer service semua. Oke. Itu emang strateginya seperti itu atau? Emang kita ngerasa opportunity-nya di situ. Karena waktu itu ya, zaman e-commerce masih zaman baru-baru mulai, itu pelayanan buruk banget. Buruk maksudnya kita WhatsApp waktu itu pakai BBM ya. Iya. Chat kapan, dibalasnya kapan. Mau tukar susah, mau refund susah. Jadi selain dari produk dan marketing, kita tuh ada rahasia selanjutnya di customer service ini. Oh, oke. Jadi agak berlebihan jumlah customer service-nya dibandingkan. 6 orang ya? 6 orang. Tapi ada satu yang akhirnya ngitung stok sambil di customer service. Ada yang nganter ke JNE, Oke. naik motor.
Tapi jadi customer service, tapi prime-nya customer service semua. Oke. Itu tuh Agar fast response aja gitu. iya, dan gue gaji agak gede, tapi dia perlu ngasih kita interaksi yang penting nih. Oke. Customer ternyata suka loh kalau warnanya ini dicampur ini. Oh, catat. Oke, dua arah berarti ya? Iya, iya. Terus ini katanya kurang lebar, jadi banyak yang lecet. Serius loh. Ya udah kita perbaikin. Oke. Itu langsung tuh. Kadang-kadang belum jadi ya, barangnya belum jadi, kita foto pakai BlackBerry. Kita Share gitu. blast aja tuh. Oke. Bagus nggak, Bro? Bagus. Enggak. Banyak yang bilang bagus, ya udah kita produksi. Oh, riset dulu gitu ya. Jadi Upaya riset paling murah itu. Jadi murah banget. Makanya customer service semua tuh. Tapi sisanya ya gua sama Uta bagi-bagi. Oke. Dan itu yang ngebantu tuh karena pada bingung. Ini kok agak kesempitan ya. Terus customer service kita bilang ya tukar aja bro, nggak apa-apa. Yang bener loh. Ya udah, dia kirim balik, gue kirim balik, terus happy. Iya betul. Nah itu beberapa kali itu kayaknya yang belanja itu someone. Oh, paham. Jadi tiba-tiba abis itu ada order banyak. Minta beli 20, 30. Wholesale gitu. Oke. Peaknya waktu itu ini ada direktur perusahaan FMCG lah gue bisa sebut namanya. Dia dikasih kado ini Oke, sama dari karyawannya. karyawan. Oke. Terus nggak dipakai karena kesempitan. Tapi dia nggak enak kan, ya udahlah. Dikasih. Dia taruh aja di kantornya. Terus karyawannya nanya kok nggak dipakai. Aduh sorry banget, kesempitan. Tapi emang dia yang salah juga ngasih size-nya. Terus dia bilang tukar aja pak. Bisa Lah, kok gitu. gimana ceritanya? Ini kita beli online katanya bisa ditukar. Nggak mungkin. Iya. Waktu itu Pada nggak zaman ada itu tuh. penipuan. Oke. Dulu beli sepatu yang datang lontong gitu kan zaman. Nah, Yang kaskus ya? jadi dia nggak mungkin. Iya. Terus ya udah kita coba yuk. Beneran kata karyawannya yang ngobrol ke tim CS kita, tim customer service kita. Ini kesempitan, boleh tukar nggak? Boleh. Udah gitu aja. Bisa difotoin nggak kondisi sepatunya? Belum dipakai. Difotoin, masih bagus nggak apa-apa. Perlu bonnya nggak? Bonnya hilang nggak perlu. Sebenarnya sih perlu ya, tapi customer service gue agak gila kayak waktu itu. Iya. Freestyle aja. Nggak gitu. ngikutin aturan, pokoknya boleh lah, masih bagus. Nanti kita cek kondisinya, kalau bagus kita boleh. Oke. Udah terjadi. Bahkan kita masih pakai policy waktu itu, yang sekarang udah nggak bisa sih. Free shipping, jadi pas ngirim baliknya gratis dari kita. Oke. Terus tuh orang, direkturnya itu Happy langsung dong. katanya ngumpulin satu divisi, contoh bla 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 bla, gue diundang, suruh ngasih speech. Serius gini? Saat itu 2014. Dan itu langsung ya Soal services itu ya? iya, beli banyak apa, terus berarti gue sadar, wah ini bener nih berarti gue nih. Teori ini benar. Iya, tapi yang nipu juga banyak sih. Maksudnya? Dia udah kayaknya dia pakai keliling dunia tuh udah jelek. Gak enak sepatunya, Oh, oke. kesempitan, mau refund. Ya gimana ya? Akhirnya kita terima. Kita refundin aja. Oke. Tapi habis itu kita bilang, ini policy kita nggak kayak gini. Oh, Jadi, next time mungkin kalau lo belanja, Nggak bisa lagi nggak gitu kita layanin. Oke. Berarti value Brodol selain di produknya justru di pelayanan Service, itu iya. ya? Karena gue yakin kayak produk kita juga nggak lebih keren dari yang lain. Yep. Masih, Yep. bahkan menurut gue produk kita nggak yang paling bagus. Oke. Dan kita punya handicap kayak untuk urusan desain kita nggak jago juga. Oke. Di mana nih yang kita bisa jago nih? Customer service nih. Iya, customer service. Itu kan effortnya cuma niat aja ya. Iya betul. Iya, lumayan tuh. Nah, nyebrang nih, akhirnya yang gue inget ya, koreksi gue kalau salah ya mas, yang gue inget tuh, akhirnya setelah dari sepatu kulit ini, lu ngerilis Vulcanize. Betul nggak sih? Ya benar. Tahun berapa ya? 2017? Kayak sekitar segitu pas lagi zaman-zamannya. Itu on banget tuh Vulcanize zaman itu ya? Oke, yang membuat lu geser, mencoba memulai hal baru di Vulcanize, apakah dorongan dari tren, atau sebenarnya ide itu udah lama lu punya? Semuanya. Oke. Tim head R&D kita udah develop tuh dari lama. Oh, Dia udah gatal itu dari udah lama. punya feeling. Terus kita ngobrol, nih Brodo nggak? Kayak bahasa gitu, ini Brodo nggak? Enggak nih, kurang nih. Akhirnya diputar-putar terus biar siluetnya familiar, kayak sepatu Vulcanize, tapi tetap siluet Brodo.
Oke. Ini tuh kayak moncongnya diganti-ganti tuh, Iya, ini iya, iya. diganti-ganti. Ah ini masih agak Converse nih. Ada nggak ya di sini? Ada nggak? Tuh. Tuh. Ambilin yang dong, bro. Nah itu tuh. Ah, iya, iya. Itu yang pertama tuh. Ini pertama banget, Mas. Ini kayak, enggak, ini udah sampel keberapa nih? Oke. Ini kayak sampel salah. Paham. Salah, ini agak gendut sini. Oke. Yang lu tambahkan vulcanize tapi agar terkesan brodo adalah Ini nih. garis ini. Garis ini sama si moncongnya juga kita milih yang beda. Tapi cukup familiar. Panjang lah ininya. Terus sama bentuk ininya. Ini bukan yang benar. Oke. Ini ada pantat atau enggak? Itu panjang banget bahasanya. Jadi lu waktu mau terjun ke vulcanize aja lu berpikir Iya. berkali-kali ya. Gue takut tidak diterima. Kayak ini apaan kok bro ngikut-ngikut. Hasilnya diterima tak? Terima banget. Oh ya? Terima banget. Dan tau gak diterimanya gimana? Jadi kita bingung kan. Hah? Bikin gak ya. Akhirnya tau gak kita mesti ngapain? Tanya aja customer. Jadi ya kita foto. Terus bahkan kita Photoshop. Karena warnanya cuma satu kan. Kita Photoshop. Iya. Hue-nya gitu. Keren gak bro? Wah itu likes-nya mungkin terbanyak tahun itu. Yang likes dan komen. Terus kita nggak perlu bingung. Dan harganya pun lebih murah pasti. Waktu itu, nah ini kita juga ngaco banget nih. Kita bikinnya PO, Oh buset. pre-order. Untuk vulcanize ini? Karena- pertama kali muncul? Iya, karena lama produksinya. Kalau kuliah tuh mungkin sebulan beres. Ini 3 bulan, karena di pabrik. Oh iya fabrikasi pastinya. Jadi dia kayak, bahasanya dia beli dulu karetnya, dia beli dulu kanvasnya, dia siapin line-nya dulu, dijadwalin, tanggal berapa ntar. Total bikinnya sih cepat, kayak 4 hari juga beres, tapi ngantrinya, sourcingnya itu gue baru belajar, gila. Pantesan Tricky juga ya. tricky banget. Jadi daripada kelamaan, customer pada nanya kapan bisa beli, jadi kita bikin ini cerita, lo bisa beli nanti, atau bisa beli sekarang. Oke. Bisa beli sekarang, lo nunggu 3 bulan, Oke. tapi harganya diskon 40%. Oke, karena sistemnya PO. Iya, duitnya udah ke kita duluan tuh. Jadi enak ya. Jadi enak. Ada duit banyak tiba-tiba. Udah ada modal nih buat produksi. Iya oke. Terus kita taruh kripto. Ini serius? Enggak. Gue kira bikin NFT sendiri bro. Dok. Nah, habis itu jadi terima karena itu murah banget, ya, terjangkau banget harganya. Berapa mas? Masih ingat berapa? 250.000. Oh, murah lah. 250.000. Kita jualnya 399 aslinya. Oke, karena Jadi, PO lu kalau mau dapat tunggu 3 diskon. bulan, 250.000 dan 5,5 bulan kemudian baru dikirim. Lama banget untuk urusan PO tuh. Iya, 5,5 bulan. kita jadinya 3 bulan, jadi telat 2,5 itu. Satu semester jadinya. Wah itu dihujatnya lumayan tuh. Lumayan menyakitkan, tapi ya salah kita juga. Mencoba berinovasi. Oke, tapi apa menyusul jumlah order dari sepatu kulit waktu itu vulcanize? Gini, jadi kalau sepatu kulit kan tinggi, Yep. tapi cenderung gini. Oke. Pelan. Ini begini, masih kecil. Jadi Terus tumbuh tuh. ada titik, cus, Oke. Berarti menyusul. nyusul. Yang waktu gue bilang tuh tren sneakers tuh 2016 mulai naik. Oke. Terus peaknya, bukan peak ya, kayak beneran berasa di kita 2018. Itu tuh momen dimana sepatu kulitnya kalah sama sepatu non kulit. Oke. Jadi campur-campur tuh ada sepatu kanvas, ada sepatu vulcanize, ada sepatu apa. Jadi kita kayak, wih, Tapi secara teori mestinya ada customer lu yang kecewa pasti. ada aja. Ada aja. Ada aja. Cara Yang, lu merespon itu gimana sih mas? wah ini bukan kulit nih, bukan Iya, ini kayak betul. bukan brodo. Terus gue lupa responnya apa ya. Gue sampai lupa deh. Gak kita jawab sih kayak. Lebih ke yang kulitnya masih ada. Oke. Tidak lu suntik mati juga. Tidak ya? dihilangkan juga. Tapi memang 2022 tuh kita suntik mati. Oke. Nah, ya itu yang benar-benar parah. Tapi kita coba ini aja, melihatnya justru malah, wah gila nih ada yang peduli nih berarti. Yap. Customer kita peduli. Jadi lebih ke dia berekspresi aja sih, gue rasa. Oke. Selama masih belanja sih nggak masalah. Karena kalau lo terlalu, kalau brand lo bukan terlalu disukai ya, terlalu mencoba memuaskan semua orang tuh, ujung-ujungnya lo nggak akan muasin semua orang.
brand tuh memang harus agak sedikit bisa bergesekan. Oke, Yang bagus tuh bukan haters ya, ada yang nggak suka sama ada yang suka. Nah itu berarti punya identitas tuh brandnya. Oke, Clear. betul. Itu bukti bahwa brand tersebut punya identitas. Itu punya identitas. Berarti nanti ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Itu kuat tuh. Kalau brandnya semua orang suka, ya nanti ujung-ujungnya nggak punya identitas dan ngilang tuh lama-lama pelan-pelan. Nah itu bahaya tuh. Dan lu bertahan dengan Vulcanize ini sampai sekarang ya? Sekarang Vulcanize udah menurun lagi. Ganti lagi itu. Ganti lagi. Jadi kayak emang siklus. Siklus ada cycle-nya dan kebaca. Oke. 2017 Vulcanize itu lu coba siluet yang baru nggak sih, Mas, sampai ke COVID 2020 ya? Oh iya, 19. pas. Wah, gue inget tuh COVID 2020 kan? Yep, Mei. Bukan. 2019 ya? 2020 betul. Maret. Gue sampai ingat Maret, Mei lagi. tanggalnya 13 Maret tuh sekolah nggak ditutup. Pokoknya awal Maret ya Jokowi mengumumkan itu ya. Gue ingetnya pengumumannya Pak Anies. Anak-anak nggak sekolah besok. Iya. Nah, itu tanggal 13 kan? Yep. Hari Senin. Hari Sabtunya baru opening store Brodo. Bukan, baru party rilis Vulcanize. Ada kok fotonya. Jadi ini tokonya masih Di sini. masih lowong nih, soalnya baru pindah juga kan. Yap. Terus kita bikin party tuh, ngundang customer sama bikin musik, bikin apa segala macam. Itu hari Jumatnya. Seninnya PSBB. PSBB. Ya. Jadi kayak, wah party, terus stop. Jadi Agak. itu tuh masih oke lah. Masih kayak, apa sih COVID? Iya. Masih bisa diabaikan Iya, lah. terus akhir Maret udah terjun bebas. Oke. Maksud apa yang terjun bebas itu salesnya? Iya, nggak ada yang belanja aja. Oh iya? Ya kan orang pada takut. Pada di rumah, terus E-commerce juga turun, semua turun. Oke. Nggak ada yang mikirin belanja waktu itu, mikirnya survivor. Gimana bisa tetap hidup. Itu bisa disebut masa tersulit Brodo sejauh ini nggak sih? Paling sulit. Paling tersulit. Apa respons lu menghadapi itu, situasi itu, Mas? Sebagai businessman. Nangis dulu sih. Ya, udahan dagangnya. Pegangan tangan habis itu. Lebih ke apa ya? Gue zongnya beneran kayak ketamparnya waktu ini. Jadi gue tergabung dalam network entrepreneur gitulah. Nah terus memang banyak mentor-mentor yang perusahaannya itu udah skala nasional. Oke, udah national wide lah ya. Iya, Udah asik ya. skalanya pekerjanya karyawan 100-an ribu gitu loh. Jadi waktu itu emang lagi ngumpul kayak bikin antisipasi seperti apa, bagaimana. Dengan isu COVID ini. Iya. Terus ya ada yang nanya atau gue nanya, terus Pak gimana ininya? Kita mesti ngapain nih? Langkah kita nih. Langkahnya seperti apa? Bisa dikasih tahu nggak step by stepnya? Iya, Kalau bisa per hari mesti ngapain? Terus nih gue masih ingat Pak Harun tuh family Ciputra. Jadi dia yang mimpin grup Ciputra. Yuka, ini kejadian terakhir tuh tahun 1930. Ada flu ya. Flu Spanyol. Flu Spanyol, betul. Jadi tuh kayak 80 tahun yang lalu. Saya belum hidup. Jadi dia pun nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu mesti ngapain. Saya juga bingung. Anjir, mereka aja bingung gimana gue. Itu kayak, anjir nih beneran nih. Gue kira kayak sebulan 2 bulan doang. Wah itu. Merinding gue. Kalau boleh jujur tuh cash. Kalau kita drop 80% jualan. Buset. Itu kalau stay gitu, cash kita tinggal sebulan 2 bulan. Terus nggak bisa gajian. Wow. Kalau tetap segitu ya. Oke. Jadi ya gimana ya. Kan ada cash, terus ada inventory. Yap. Ya udah inventory jadiin cash. Oke, diliquidkan. Wah, diliquidin, di diskon gila-gilaan. Itu agak salah tuh. Diskonnya kita terlalu takut, jadi diskonnya terlalu heboh. Tapi gue mikir, lah mendingan customer belanja dulu deh dibandingin nanti mereka belanja yang lain. Soalnya maksudnya ini bukannya gue nggak aware ya, tapi kan waktu itu belum terlalu parah. Tapi begitu menuju akhir tahun tuh yang sampai case rumah sakit full, ventilator habis. Zaman Delta ya? Iya. Iya, itu parah banget tuh. Jadi gue mikir
yang penting inventory di-convert jadi cash secepat mungkin. Oke, lu menguras gudang aja udah. Iya, dan ya itu turunnya kan ya kayak 3 minggu pertama 80%. Jadi kayak ini nggak mungkin nih keadaan seperti ini dibiarin. Oke. Dan harus decisive, harus make decision kalau gitu. Oke. Jadi ya kayak sedih-sedihnya sehari 2 hari aja. Paniknya sehari 2 hari. Oke, sisanya lo harus berpikir dengan sigap aja Iya, gitu. kalau gue panik gimana yang lain? Ya kalau gue terlihat panik di depan tim, Apalagi tim. timnya kayak ya elah lemah nih orang. Dia harus terlihat kuat. Dan itu yang berat sih kita tuh harus apa ya? Tutup toko. Pasti. Jadi banyak toko tuh yang nggak kita perpanjang. Jadi awalnya kita punya 8 atau 9 toko, udah tutup semua. Oke. Tutup semua dan Jakarta sama Bandung beruntungnya nyatu sama office. Jadi nggak mungkin kita nggak perpanjang, tapi yang lain tuh tutup semua nggak kita perpanjang. Yang hanya store aja. Iya, itu store duluan tuh ya mau nggak mau karyawannya harus cabut semua. Oke. Terus habis itu pelan-pelan tuh ada divisi yang kita rasa jadinya nggak esensial, ya mau nggak mau harus kita lay off. Betul. Situasinya tidak memungkinkan lagi. Terus masih juga belum ada ininya, kita kayak ya gue mau nggak mau janji bareng-bareng ke teman-teman, bro ini kalau kita nggak ngurangin gaji habis nih, maksudnya nggak bisa lanjut. Jadi kita bikin tier potong-potongan. Oke. Kayak yang frontliners sebisa mungkin sesedikit mungkin dipotongnya. Tapi kayak level manajemen gitu-gitu yang kita rasa mampu ya itu paling gede tuh. Kayak gue kayak ya bini gue kerja dan masih dapat gaji full, ya udah gue nggak usah digaji gitu. Lu sempet nggak ambil gaji lu gitu? Sebulan 2 bulan terus nggak kuat tapi dipotong kayak. Oke. Kayak gue kayak 70%, siapa 50, 30, ada tiernya gitu loh. Oke. Tapi tim lu oke dengan itu? Ya surprisingly kayak menerima aja ya. Mau gimana bro? Ya udah ayo. Yang penting kita masih bisa berjalan lah. Itu tuh wah gitu. Struggle banget ya. Kalau istilahnya gue tidurnya kayak bayi waktu itu. Kenapa tuh? Tiap 3 jam bangun terus nangis. Gue bangun, aduh. Oh itu mental parah banget. Bahkan gue sampai kalau bangun pagi, aduh gue mendingan tidur aja deh. Oke. Gue kayak nggak sabar pengen tidur, pengen melewatin ini semua. Pengen melewati realita ini. Iya, udah sampai sekacau itu tuh. Wow. Oke, dan emang waktu itu banyak ya lokal brand yang lain pun sama ya, mengalami hal yang sama. Jadi fokus lu ke cash flow dan ke mengelikuidasi inventory. Iya, yang penting kita punya cash. Selama punya cash, artinya kita masih bisa hidup. Oke. Itu aja. Kalaupun operationnya stop misalnya, at least kita masih punya cash buat ngegaji. Oke. Itu. Wah, keren. Nah, tapi kan dark kan? Iya, betul. Wah, tapi kayak 6 bulan kemudian tiba-tiba ada kayak party. Partinya ibaratnya full of euphoria. Oke. Drugs and alcohol. Namanya marketplace. Itu di situ ya. Lagi dark banget itu lah. Kok dulu marketplace itu cuma 5% dari jualan kita. Setelah Covid? 65%. Wah, dominan. Dominan banget. Parah. Oke. Dulu marketplace cuma tempat kita ngediskon. Yep. Payment gateway aja ada di situ. Iya. Jadi tiba-tiba ya itu Covid terus ngelihat nanya-nanya referensi teman-teman gitu kan, terus tiba-tiba banyak brand bermunculan, kok dia malah sukses banget kayaknya, nggak kena dampak sama sekali. Oh ternyata disupport sama marketplace waktu itu. Dan ini yang momen itu, nah itu merubah haluan lo. Gak cuma gua, seluruh ekosistem brand-brand keren. Iya sih, betul. Lokal brand Bandung Betul tuh dihadapi dengan persimpangan nih. Kenyataan itu. Gua ikut party, atau gua tetap pada jalan lurusnya gua nih. Paham. Ketika itu lu ikut party berarti? Karena gue mikir karyawan, kalau gue nggak ikut party nggak bisa gaji nanti. Gue nggak punya luxury atau privilege untuk stay on my course gitu loh. Paham. Jadi akhirnya yang kita lakukan ya itu prinsip nomor 1 murahin, dan diskonin, dan disuplai sama iklan marketplace. Itu tuh tiba-tiba switch langsung bisnis kita. Yang tadinya dark malah jadi terang. Nah, justru yang terakhir lebaran kemarin gue lihat
booth-nya Brodo di banyak mall nih. Betul nggak? Ke offline lagi. Ya kalau offline lagi. Ah. Wow. Nah itu pasti ada story tuh dari Ada situ transisi, iya. sampai sana tuh pasti ada story. Iya, Tapi iya. kayaknya enak ngobrol di store ya. Hah? Ya nggak sih, Mas? Kita Ayo. coba ngobrol di store depan. Ayo. Siapa tahu ada yang beli, gue ingin tahu tuh ngobrol juga sama yang beli tuh. Kenapa lu offline store lagi? Bro, banyak diskon di e-commerce. Ya kan? Tapi itu fenomena yang pasti gue tanya ke lu kenapa? Karena banyak mall baru Ah, iya, bermunculan. iya. Kalau lu pasti nggak lah. Hmm, Setahun terakhir mulai banyak. banyak mall baru bermunculan di kota-kota kecil pun mulai bermunculan. Yes. Dan Brodo ada di tengahnya. Gue ingin tahu tuh Oke. strategi apa yang akan Brodo lakukan. Tapi gue ingin ngobrol di store depan ini. Ayo, Gak masalah kan? Sabi. Iya gas. Tadi berapa lama mas? Berapa banyak toko yang harus ditutup ketika lu menghadapi situasi COVID? Kalau gue nggak salah sih 7 atau 8. Itu tersebar di seluruh Indonesia tuh. Wah iya. Dan yang masih selamat adalah yang menyatu dengan kantor karena lu masih perlu Toko itu. ini. Toko ini salah Sama satunya. di Jakarta. 2 aja. 2 aja. Oke. Gila tuh lumayan tuh. Tapi- Ditutupnya juga apa ya, agak-agak chaos. Betul. Karena si decision-nya harus cepat. Tuan tanahnya, nah ini mau diperbanyak atau enggak? Ya, Kayak, dia juga perlu duit soalnya. betul. Jadi gue bisa nggak kita bayarnya nanti? Nggak bisa, jadi ya. Oke. Dan meskipun pahit, tetap harus lu tutup lah. Gitu mungkin ya. Iya. Oh, Oke, dan untuk menyelamatkan cash flow. benar. Berapa lama strategi penyelamatan cash flow itu lu lakukan? Waktu itu selama-lamanya gitu. Gue mikirnya. Iya, oke. Sampai Ini kita bakal benar-benar strategy pede. Kan itu ya kita dibuat bingung. Kayak ada PSBB, pembatasan, terus harus apa? Colok-colok, Iya. Swipe, swab. Gue kena juga waktu itu. kena COVID. Salah satu yang paling awal gue. Oh, generasi 1. Iya, generasi, ya awal-awal lah. Cuman gue kenanya nggak sadar. Oke, kayak flu biasa gitu. Nggak flu sama sekali. Jadi lagi di kantor, terus lagi pada swab kan. Tiba-tiba random aja. Yep. Pada kantor kita swab semua. Ya udah gue apaan, gue nggak mau. Gitu. Konspirasi nih, konspirasi. Ini lu marah banget kayaknya gara-gara bisnis lu ya. Lu marah banget kayaknya. Konspirasi nih. Nggak, terus gue sambil lucu-lucuan. Anjir lu ya udah disuruh pada kerja di rumah, pada keluar semua. Ini sampai ada yang kena nih. Gila, gue potong gaji lo. Terus kalau cerita. Tadi yang nomor 18 ya, Pak? Semua pada nengokin gue. Terus, Mas nih, masker mas. Lu aktif gitu ya. Iya, terus ya gue kena ternyata. Oke. Terus waktu itu kan peraturan masih belum jelas kan? Yap. Pokoknya sampai negatif. Gue negatifnya lama, kayak 3 minggu apa, 3 minggu setengah. Habis negatif tuh harus ada berapa masa dulu gitu kan? Iya, Iya, terus iya. kan swabnya 2 juta ya. Betul. Awal-awal tuh mahal banget. Makanya gue kesal banget. Jadi, Mahal bisnis lagi begini gitu. iya. Oke, dan Tapi memang toko waktu itu emang obvious sih menurut kita harus ditutup. Salah satu penyelamatan cash flow pertama. oke. Dari sisi produk, lu memikirkan inovasi nggak? Banget, karena simple banget. Kita mayoritas sepatu kita tuh buat kerja. Oke. Sekarang customer Yang kita- mana semuanya menjadi work from home waktu itu. Yes, terus nggak ada yang beli sepatu dong. Ya, nggak link and match dengan Iya. Demand. Yang kita lakuin pertama, jual masker. Dan itu dulu laku. sempat jual masker. Sempat, laku banget. Oh sorry, medik atau Enggak. fashionable aja? Yang bukan yang masker, apa sih itu zamannya? Ini ya apa? Masker scuba. Scuba, Sempat. yes. Terus masker scuba dilarang, ganti. Terus maskernya pakai apa ya? Oh pakai bahan-bahan sepatu. Oh iya. Iya. Sorry, bahan limbah sepatu. Kanvas sepatu kita. Oke, lu manfaatkan itu menjadi masker. Terus abis itu kita collab. Gue ingat kita collab sama waktu itu ada street artist namanya Popo Mangun. Oke, tahu gue. Wah, tahu ya kenal. Dia juga, ya kan kita sama-sama lagi sulit ya. Jadi kita bikin sesuatu yuk. Muncrat gue. Iya bro, sambil sedih-sedihan. Baru kita bikin aktivasi. Ya, Nah itu gue ngeliat begitu bikin aktivasi seru, sepatu yang kategori tadinya biasa aja langsung sold out. Oh, setelah ada aktivasi. Iya, jadi orang tuh pengen ada sesuatu, ada yang spesial. Di Dan momentum-momentum lama-lama itu. kerasa nih mereka bosen. Iya. Bosen di rumah jadi perlu sesuatu. Yap. Ya, kita gas aktivasinya. Sempat sama
sempet sama Doci dan istrinya. Oke, Sempet Vegaskin? Docinya. Oh, Docinya, oke. Sempet sama Fist. Fist Oke, tuh paling Fist, rame. ya. Terus apa ya, collabnya banyak banget kita. Kita collabin aja semua sama ini nih. Spatokimin namanya. Jadi itu kayak CSR buat penyandang disabilitas di Kalimantan. Sih. Pokoknya apapun kita collabin, kita seruin. Nah itu tuh sold out terus. Oke, Itu sama Jaklot gue inget. Sama Jaklot tuh salah satu yang paling rame juga. IP Jaklot maksudnya? Iya, Jaklot berjuang bersama. Oh, yes, Jaklotnya kan nggak ada kegiatan. Kita bikin siluet. Kita pakai siluet lama, diubah warnanya, terus kayak 10% penjualan kita sumbang. Oke. Lumayan tuh kumpul 70-an juta sumbang. Jadi akhirnya solusinya emang harus kreatif. Oke. Itu tuh lumayan. Kesulitan itu membuat lu lebih kreatif dalam berpikir ya? Apa namanya? Pepet bro. Apa disebutnya berkahnya di situ ya? Iya. Ternyata ya. Tapi emang penjualan masih turun. Year on year masih turun. Tapi Tapi cukup jadi menolong. ada secercah harapan. Harapan. Oke. Tapi paling terang harapannya waktu marketplace. Oke. Waktu Memang harus itu, switching ke sana. iya, ada culture yang gue gak suka banget tuh, tanggal kembar. Oh iya, betul. Dulu tanggal kembar itu cuma di bulan, kayak 10-10 ya, apa 11-11? Iya. Atau 12-12, gue lupa. Iya, Cuma iya, di situ iya. aja momennya. Akhir Diskon tahun gitu. 70% gila-gilaan, dah satu hari. Setelah COVID? Selama COVID tiap bulan. Tiap bulan. Nunggu tanggal kembar tiap bulan. Dan lu harus setiap ikut. tanggal kembar jualan kita rame banget. Tapi gue tahu ini dosa, ibaratnya gue tahu ini brand dilution parah. Ya. Karena kita mengundang customer yang akan belanja karena diskon. Itu tuh yang Iya, habit itu yang nggak akan. boleh. Dan itu jadi habit di masyarakat kita. Mungkin sampai sekarang masih. Oke. Jadi Mengharapkan diskon itu. Iya, jadi tadi lo mau survive atau lo mau tetap idealis. Jadi kita mikirnya kita harus ikut. Oke. Produknya pun di adjust. Jadi lebih banyak sneakers. Sneakersnya pun sneakers yang yang jadinya bisa dipakai buat multifungsi, buat olahraga bisa, buat nongkrong bisa, buat ngantor bisa. Nah itu kategori yang affordable juga. Oke. Dia harganya tuh 300.000. Jadi secara fungsi banyak, secara harga pun masuk. Itu yang lu fokuskan setelah. Ya, dan pelan-pelan sepatu kulit nggak ada yang beli. Jadi nggak kita produksi, jadi lama-lama habis. Terus kita fokus kayak gini. Nah di momen itu jualan kita naik, bahkan udah mulai titik mengalahkan sebelum pandemi. Wow, Wah alhamdulillah. tos, kita keren. Ya, Cuman, selamat gue dari gila, ombak ini gitu ya. kita smart, pintar, jenius gitu kan. Cuman nggak tahu ada bom waktu. Betul. Ada bom waktu yang ternyata pelan-pelan tik tik tik. Nah itu tuh baru berasa bom waktu itu di 2022 Q4 atau 2023 Q1. Apa bom waktunya? Kok bulan lalu jualannya sekian, bulan ini kok agak tahun depannya kok agak stagnan ya? Karena kita di momen itu terbiasa tiap bulan pasti naik jualannya. Oke. Pas kita lihat bener-bener kita mencoba lihat realita, oh naiknya kenapa? Waktu itu promonya dinaikin, diskonnya dinaikin. Oke. Tapi kalau lihat bottom line ya, lihat Ya. angka keuangan sama-sama aja. Betul. Bahkan menurun. Oh, karena pengen bulan depannya lebih gede lagi, produksinya udah keburu banyak, mengejar target, kita ngiklan. Nambah gede juga, terus bayar paket. Yes. Paket dari marketplace-nya. Cost-nya naik terus. Terus ada momen di mana ya teman-teman pada ngobrol, bro, gue spending udah lebih banyak tapi sales gue turun. Wah, gue juga. Ah, lu juga. Jadi pada, ini kenapa ya? Ya, menurut gue sih setelah dilihat realita ya, customer bosen juga lama-lama. Karena tiap hari diskon 70% jadi nggak spesial kan? Betul. Jadi ya betul. Ngaruh ke branding lu juga kan? Jadi ngaruh ke branding dan customer jadi nunggu diskon. Gua nggak akan beli sekarang, nunggu udah keluarin diskon aja. Iya, nunggu diskon aja deh. Itu bahaya tuh. Begitu pas diskon ya jualan sih naik. Cuman ya itu kita tadi karena terlalu, ya lo bayangin waktu itu gelap banget terus tidur jadi terang banget. Kan kita yang pintar dong berarti artinya. Ternyata salah. Ya ternyata emang. Ternyata faktanya. Dan ini satu internasional loh. Seluruh dunia loh. Oke. Lu lucu berarti ada masalah, lu coba cari pintu keluar,
Setelah lu sudah dapat pintu keluar, lu kira sudah di taman, ternyata lu harus cari pintu keluar lainnya. Iya. Itu 2022 Q4. Q4 2021, Q3. Kayak teman-teman brand lokal juga sekitar Mengalami tahun sih, itu. sekitar. 2023 tuh yang bener-bener parah. Karena lebaran, gue sampai sekarang masih ingat. Lebaran tuh kan Q2. Di Q2 itu banyak teman-teman yang cerita malah turun lebarannya. Oke. Terus nggak apa-apa, nanti kan recover. Oke. Q3, Q4 biasanya kita recover. Dan nggak recover. Nggak recover. Ya. Harus sabar sampai lebaran tahun Biasanya depan. gini kan, Iya, biasanya gini betul, kan. betul, fluktuatif Abis gitu. gini, abis lebaran turun, terus naik lagi. Naik Ini, lagi, betul. gini. 2023. Buset. Dan emang di situ, wow, oke, kita harus inovasi lagi. Ya, belum beres nih masalah-masalah gue. Tapi di situ, ya kayak kemarin 2003, rusuh-rusuh, panik-panik, tapi 2024 kita coba balik lagi, inovasi lagi, fokus ke produk lagi, fokus customer lagi, ya. Balik lagi, fundamentalnya ujungnya ntar produk, customer, didengerin mereka, Inovatif. mereka maunya apa, iya. Selalu itu solusinya kalau di brand lokal itu selalu kembali ke produk, brand, customer. Oke. Yang ngebungkusnya distribution. Oke. Distribution itu store, website, market. Strategi, harus strategi. Tapi intinya adalah yang harus diperbaiki adalah produknya justru. Fundamentalnya itu produk. Kalau gue ngecek ya, campaign-campaign kita yang dibilang berhasil, campaign marketing yang berhasil, bukan marketingnya bagus, produknya bagus. Oke. Si marketingnya yang nge-push. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah apakah dengan apakah keputusan Brodo merilis sepatu sport, bahkan ada yang sport banget semacam Sepatu bola. bahkan ada yang ini ya, bola lapangan ya? Bola futsal. lapangan. Ini apakah salah satu inovasi yang muncul ketika itu? Ya, Karena trennya sedang sport abis nih, beres COVID tuh. betul. Dan gue teringat 14 tahun lalu. Apa tuh? Ya kita kan mau bikin brand sport sebenarnya. Oh, bikin lu tobat itu tuh. Bikin lu tobat Gue balik dari lagi. dulu sebenarnya maunya pengen bikin sport. Oke. Tapi kasihkan di lifestyle. Oke. Nah, jadi akhirnya begitu kita, dan ini emang tadi blessing in disguise. Kalau nggak kepepet, nggak akan mikirin ini. Yep. Lagi puas aja jualan sneakers. Terus aja dibikin manja dengan itu ya. Iya, tapi ya tadi bikin sepatu sport beda, skillnya beda lagi. Tapi untungnya lu basicnya justru di situ harusnya. Jadi passion kita di situ. Iya. Jadi kita semua make. Oke. Kita ikutan R&D. Dan Oke. memang ternyata dibantu juga tren sports Lagi on. lagi naik. Lagi oke banget. Ya 2023 juga udah oke tuh sebenarnya. Ini lagi lumayan peak nih, gue rasa 2024. Oh ya? Kalau di Jakarta Running. tuh hampir semua orang lari sekarang. Wow. Dan hampir semua orang olahraga. Oh, bagus ya. Jadi ada yang akhirnya ngambil hobinya golf, ngambil hobinya tenis. Ada lagi olahraga baru padel namanya. Ada lagi volley tiba-tiba rame, basket rame. Jadi industri jadi tumbuh. Nah itu gue seneng karena ibarat rata-rata orang pakai sepatu Brodo bisa bertahun-tahun. Apalagi sepatu kulitnya bisa 5 tahun lebih. Ya. Kalau sneaker bisa setahun 2 tahun. Oke. Ya. Sepatu olahraga sport. Bisa 3 bulan 4 bulan. Udah ganti. Dan ibaratnya gue jual sepatu lifestyle, oke dipakai. Oke. Udah selesai kan. Ya. Tapi begitu ada sepatu olahraga, butuh juga sih gue. Iya, buat kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan ini apa ya? Secara bisnis emang jadi penting. Oke. Jadi kita bisa sustain. Oke. Jadi Brodo menyambut baik tren itu ya? Oh iyalah, seneng banget loh. Oke. Dan selama brand sana jualnya overprice, Ya. itu jadi menurut gua mungkin ini era-era kebangkitan sports wear-nya lokal. Oke. Tahu kenapa? Kenapa Tahu tuh? Manufacturing sports dari baju, sarung tangan golf, kaos kaki, sepatu lari, sepatu bola. Indonesia tuh termasuk produksi untuk tier A. Oh iya? Iya, Oke, sorry, untuk brand dunia berarti? brand dunia. Wow. Jadi kayak misalnya lo coba kemarin gue di Jepang ke Adidas. Yap, Terus ada Adidas Predator tahu. made in Indonesia. Wow. Tuh, gitu kayak made in Indonesia tuh ini banget. Iya. Tier-tier terbaik. Artinya hulunya udah ada di Indonesia. Oke, Kita bisa bikin sepatu kelas dunia. Oke, kita sanggup untuk itu. Kita sanggup dan tren consumernya juga lagi bagus. Jadi ya tinggal tunggu waktu sih gue rasa. Oke. Lagi seru banget nih brand lokal sports ya. Lagi rame. Sambil duduk ya mas, gue makin
menarik nih. Gue ingin sambil bawa sepatu runningnya, boleh nggak? Sambil dari awal masuk nih, gue liatin ini. Sambil duduk ya mas. Sabi. Di mana? Masuk ke sini deh. Yoi, ini running ya, betul ya? Yoi. Brodo Active. Oke, Brodo Active adalah berarti satu sub genre-nya ya. Ya, subgenre. Iya, genre. Oh. Brodo Active itu dalamnya adalah apapun yang berkaitan dengan olahraga. Betul. Oke, sejauh ini baru running, Sama- basket belum ya? Basket belum. Futsal dan Ini nih apa sih namanya? sepak bola ya? Itu apa? Mini soccer. Oh iya, mini soccer betul. Golf enggak lah? Atau sama sebenarnya? Gue nggak tahu tuh. Sebenarnya bisa pakai buat golf. Cuman tidak seperti sepatu golf. Kita sempat bikin sepatu golf. Lumayan tuh gue jual. Ada poolnya lagi kan? Ada. Bentuknya kayak Adidas Stan Smith. Jadi bentuknya kayak sneaker. Oh ya. Dia itu gue bikin berapa? 1.000. Itu pada waktu golf lagi heboh-hebohnya. Iya. 1.000 piece. 1.000 piece. Sekarang habis. Lumayan kayak sehari habis. Hah? Soalnya waktu itu kayak KOL kita kasih semua pada pakai semua. Rame tuh naik Gue inget tuh. Gading, Surya Insomnia, Oh pakai Brodo tuh. Eva Celia. Ya kita kasih aja. Iya. Lokal, wah Ada yang punya nih gitu ya. lokal boleh nih. Terus desainnya juga desain Stan Smith, desain sepatu jalan. Iya. Sepatu golf kan biasanya jelek-jelek banget tuh, bentuknya boring. Iya betul. Jadi mereka pada ngepost gratis. Jadi langsung heboh. 1.000 piece dalam sehari. Sehari 2 hari lah. Gak lu repeat. Nah waktu itu gue bingung sama gak gue repeat ya. Mungkin. Oh biar keren aja. Oh wah gila. Enggak biar salah satu alat branding lu juga itu berarti. Betul. Karena ini middle up. Ini olahraga middle up dan gak gede kalau ini. Oke. Ini menurut gue ya lu terutama ya, Brodo tuh baru 12 tahun mungkin. Tapi pindahnya tuh kayak cepet ya. Kulit Oh iya. vulcanize langsung ke sportswear berarti sekarang kan? Iya mau nggak mau. Buset deh. Kebanyakan ya. Itu juga mari kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Gue nggak tahu. Tapi sambutannya oke sejauh ini. Apa Brodo Active ini? Lari yang paling heboh. Gue pernah denger sih itu. Kayak rekomendasi salah satu sepatu lari itu Brodo ya. Karena nyaman katanya. Iya. Buat yang ini loh kayak lu tidak aktif dan pengen balik lagi pengen mulai jogging lucu-lucu. Oh, oke. Sedangkan yang di Buat market amatir gitu. Iya, yang di market tuh udah lokal udah 600-700 ribu. Oke. Ada sih yang 300 ada cuman nggak recommended. Ini berapa sih? 499. Angka magic ya? Angka magic. Angka hoki. Yoi. Gila. Yoi dan responnya itu oke yang lari. Paling oke. Oke. Wow. Dan akhirnya lu kembali ke ini ya, apa minat lu sejak awal? Iya. Sport. Tapi gue belum bisa make. Karena Size gue belum ada. size lu berapa? 46. Buset. Kapal Nuh itu. Bukan sepatu. Size lu 46 ini. Iya 46 nih. Tapi kan Brodo dulu justru kelebihannya adalah punya banyak size yang besar. Gede, iya, 46. Buset. Eh, Ini mentok 44 ya? 44. Kenapa? Mahal. Outsole. Moldingnya mahal. Iya. Ini ya, molding ini ya. Oke, berarti lu belum bisa pakai sepatu Sampai laku dulu, baru ntar kita bikin molding. molding baru lagi. Ya agak mahal, oke. Yang pasti-pasti dulu. Efektif ya jalan keluar ini? Lumayan Inovasi banget. sebagai jalan keluar. Jadi kayak, aku beli sepatu lari, apa ya? Tapi gue belum mau lari serius. Brodo dulu deh gitu. Kalau dulu deh, gue tahu brandnya. Oke. Itu. Kritik pasti ada lagi dong. Apa? Kritik-kritik yang masuk ada, Oh iyalah. ada juga. Itu- Apaan sih Brodo main ke sport gitu? Nah iya. Lebih ke, karena yang kulitnya lagi nggak ada. Fans-fans lama nih. Kayak, lu mana sih sepatu kulitnya? Niat jualan nggak sih? Yang gitu-gitu loh. Tapi ya, tadi kita mah happy lah. Berarti dia masih ingat sama Iya, kita. iya, betul. Karena kalau kayaknya anak Bandung dan di generasi gue, kayaknya masih ada mindset Brodo sepatu kulit. Iya. Sampai sekarang. Itu udah kita simpulkan, itu emang udah nggak bisa Lepas. lepas. Jadi kita double down aja sekarang deh. Oke. Jadi tim desain lagi pada bikin sepatu kulit semua nih. Dan yang terakhir nih, agak lompat nih gue. Fenomena yang barusan gue singgung di ruang develop tadi ya. Lebaran kemarin,
Gue lagi doyan-doyannya main ke mall. Gue happy banget lihat offline store mulai ramai Iya, lagi iya, gitu iya, ya. iya. Happy banget nih, ini yang gue kayaknya yang banyak orang harapkan tuh Iya, iya. ini. Dan gue lihat Brodo banyak tersebar. Hmm. Terutama yang bentuknya booth ya. Betul nggak Ya, sih? ya, 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 Betul ya. nggak sih? Ah, Lu mulai berstrategi secara offline lagi ya? Nggak sih? iya, itu yang pas Q3 itu. Oke. Pas jualan turun ini udah pasti berarti ini akan sustain nih. Sustain, ini akan selamanya kayak gini. Oke. Nggak akan, yang party di online nggak akan balik menurut gua. Oke. Jadi lebih ke human nature sih menurut gua ya. Hmm. Apalagi sepatu. Itu tuh orang ujung-ujungnya harus nyoba Iya betul. dan harus Karena kelihatan. apa? Sulas ya? Iya. Ya, konstruksinya yang harus dicoba. Dan kadang nggak, ya begitu lo coba lo semakin yakin atau semakin tidak yakin. Oke, gua nggak akan beli. Oke. Tapi selama kita bisa bikin tempatnya nyaman, lengkap Oke. dan semua tim tim di store kita equip sama training yang bagus, itu experience yang benar terjadi di situ. Karena lo bisa ngobrol, ini gimana ya? Ini nyocokinnya pakai apa ya? Kok nggak enak kok ini? Jadi ada interaksi dan itu penting buat kita. Karena relationship dibuild di situ. Ya, dan awal Brodo pun karena customer service. Iya, gue nggak gini, nggak penting lo tuh belanja menurut gue. Oke. Yang penting lo terkoneksi dulu sama kita, Oke. build relationship dulu. Oh, mungkin belum sekarang, tapi lo merasakan kesan, oh experience-nya bagus ya, enak ya. Belanja urusan akhir deh gitu. Iya, iya. Itu jauh lebih sustain dibandingkan kita bikin diskon, orang pada datang tapi habis itu lupa. Oh. Itu menurut gue brand yang keren keren. gitu tuh. Lo bisa build relationship. Dan kita lihat customer kita yang itu, terutama yang generasi kulit ya. Itu belanja bisa 6. Ada yang belanja 20, 13 tuh. Kita tracing back ini orang-orang yang emang waktu itu datang ke store atau orang-orang yang memang waktu di online pengalamannya bagus. Ada yang waktu itu refund, return, ya kita refund, return, akhirnya suka banget, customer loyal. Jadi build relationship ini yang penting dan itu paling bagus bisa terjadi di store. Store, offline store. Lo secara fisik datang, Ngobrol. dan itu di situ gue rasa lo bisa build bisnis dan brand yang bagus kalau ada interaksi. Oke. Sejak saat itu sampai ke 2024, sampai ke saat ini, lu fokus di offline? Ya pasti, kedepannya udah pasti ke offline. Oke. Mau tahu kenapa? Kenapa? Salah satunya ya, store kita paling jauh di Aceh. Oh ada ya? Ada. Store? Street store atau di dalam mall? Di Meskipun gua nggak tahu di Aceh ada mall. Di jalan. Oh street Di store? jalan. Di street. Wow. Itu jadi kita dari dulu tahu kita tuh di Aceh cukup kuat. Terlihat dari kalau gue kenal sama teman-teman dari Aceh, most likely mereka tahu Brodo. Wow. Atau dia kenal orang yang beli Brodo. Oke. Dan beberapa kali gue lihat ada yang beli 7, beli 8. Orang Aceh? Dia bawa pulang. Teman-temannya nitip. Oke. Tapi jualan online kita nggak tinggi. Nah itu kenapa? Ya gue rasa, kayak gue yakin mereka behaviornya beda. Bukan kayak online. Bandung, Jakarta, Yes. maunya nyoba. Datanglah kita ke sana. Terus ya Uta ngerasa, ya Bismillah, kayak laku di sini, dibuka. Store? Store di sana. Sebesar ini ada? Lebih kecil. Enggak. Separuhnya ya? Lebih panjang. Oh, oke. Ya. Lebih besar dari ini, kalau store ya. Tapi manjang gitu ya? Panjang. Sewanya murah banget. Sewa di Grand Indonesia sebulan, sewa di Aceh setahun. Jualannya nggak beda jauh. Gila. Wow. Efektif sekali berarti. Ternyata memang begitu kita buka, KOL Aceh datang semua. Karena mereka ibaratnya kalau ada keseruan, mereka semua pasti saling support. Oke. Terus habis itu rame. Terus juga yang datang umurnya juga dari level datang pakai seragam kantor, seragam PNS sampai anak SMA datang semua ke situ. Dan emang kita bukanya pas momen menuju Ramadan ya. Oh, cocok tuh pas tuh momennya. Di situ gue mulai ngerasa pas lihat, wah, gokil nih. Berarti masih ada berapa kota di Indonesia yang belum kita buka, banyak banget. Jadi kita yakin ke depan ekspansi offline tuh bakal jadi tulang punggung kita sih. Oke, berarti ini Brodo bisa ditebak oleh banyak orang bahwa akan banyak
toko di kota-kota lainnya yang out of radar ya, maksudnya bukan kota besar. Yang kita tahu kita kuat di sana. Oke. Gitu. Gue rasa akan mulai shift dari online ke offline. Pertanyaan gue terakhir deh Mas, karena sudah azan. Sudah dipanggil. Iya, sudah dipanggil. Pertanyaan gue terakhir Mas. Lu tuh kayaknya nggak capek ya, belasan tahun, 12 tahun. Iya, lu harus berpikir dan itu tuh timingnya makin cepat. Ada perubahan sedikit lu harus responsif. Kayaknya gue menebak karena ini pertemuan pertama kita nih, gue menebak lu orang yang sangat-sangat responsif ya. Ada tren sedikit, lu harus responsif dan pikiran lu tuh tidak henti-hentinya memikirkan Brodo. Pertanyaan gue adalah, di titik apa yang menurut lu Brodo ini lengkap sudah as a brand yang lu inginkan? Gue jawab dari gue ya dulu ya. Yap. Gini, ada orang yang beruntung bisa kerja. Oke. Ada orang yang beruntung bisa punya karir. Yap. Ada yang beruntung bisa punya panggilan. Oke. Kalau buat gue sama partner gue nih Brodo panggilan. Panggilan dalam arti? Kita diciptakan untuk bikin Brodo. Wow. Sedap gak sih? Sedap. Lo bisa, gini, ini kata siapa ya gue lupa. You cannot choose your passion, but your passion chooses you. Wow. Passion yang datengin lo. Ya, passion gue di sepatu iya, di marketing, branding ya, di bisnis ya. Jadi kayak, gue nggak menemukan kebahagiaan yang tinggi selain di sini. Jadi kalau ditanya lo kapan pensiun bro? Ntar 5 tahun setelah gue meninggal. Gue masih jadi hantu dulu. Ya, yang gantiin gue masih gue teror dulu. Lu yang bener lu. Ini target nih. Bro, gimana sih lo? Gue masih jadi hantu dulu. Jadi lu tetap happy dengan semua kecepatan ini? Wah tapi stres iya ya. Iya pasti ya. Gue tawa-tawa tapi stres iya. Maksudnya pressure-nya tinggi. Tapi enjoy. Tadi gue mendapatkan ejakulasi. Yang tak terhingga. Jadi boleh gue anggap Brodo ini mungkin Gak akan selesai. Dan akan terus menjadi playground lo aja. Iya. Ini nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan tiba-tiba kita bikin hotel. Oh buset dah lu. Nggak menutup kemungkinan kita bikin pesawat. Nggak tahu. Iya, apa yang akan terjadi ke depan. Iya. Yang gue tunggu sih pasti Brodo bikin kaldu ayam sih. Biar kembali ke namanya. Terus ayo Mas kita sholat dulu. Yuk. Sudah dipanggil. Oke ya Mas ya. Bro nggak kerasa, gila seru banget. Thank you ya.